Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang teks editorial. Definisi teks editorial. Teks editorial adalah berita utama yang merupakan pandangan terhadap suatu peristiwa atau berita aktual yang sedang menjadi sorotan fenomenal dan kontroversial yang menimbulkan perbedaan pendapat. Menurut KBBI, teks editorial merupakan suatu gagasan, ide, ataupun pendirian seseorang yang ditulis melalui kaidah kebahasaan teks opini. Ciri-ciri teks editorial terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah ciri-ciri teks editorial papan atas. Hati-hati, artinya pilihan kata dan penyampaian ide sangat diperhatikan. Normatif, artinya berpegang teguh pada norma dan kaidah yang berlaku. Cenderung konservatif, artinya mempertahankan keadaan atau kebiasaan yang berlaku. Yang kedua adalah ciri-ciri teks editorial papan bawah. Berani, artinya cenderung lebih berani menyatakan pendapatnya. Atraktif, artinya menyajikan tulisan yang mempunyai daya tarik atau bersifat menyenangkan pembacanya. Progresif, artinya menyajikan pendapat yang berhaluan karena perbaikan keadaan yang sekarang, terutama tentang politik. Jenis-jenis teks editorial. 1. Editorial interpretatif, menjelaskan makna isu-isu dari peristiwa yang terjadi, yang tengah diangkat oleh suatu media massa dengan memberi fakta-fakta untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca. 2. Editorial kontroversi, teks editorial yang dikemas dengan misi tertentu atau mandat untuk menyebarkan sudut pandang tertentu. Teks ini digunakan untuk meyakinkan pembaca pada keinginan atau kepercayaan pada suatu isu. 3. Editorial penjelas, menyajikan masalah untuk dinilai oleh pembaca. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah dan membuat masyarakat untuk lebih memperhatikan suatu isu. Solusi dari teks editorial ini selalu tersirat. Struktur teks editorial. Berikut adalah penjelasan lengkapnya berdasarkan yang diungkapkan oleh tim Kemdikbud 2017. Tesis atau pengenalan isu merupakan pendahuluan teks editorial berupa pendapat dan gambar umum mengenai isu yang dikomentari. Argumen atau penyampaian pendapat, pembahasan mendetail mengenai peristiwa yang dikomentari, penguatan terhadap pendapat dalam bentuk argumen logis maupun data faktual. Penegasan ulang, merupakan saran, rekomendasi, kesimpulan, hingga harapan yang berkaitan dengan solusi ataupun sekedar prediksi ke depan mengenai berita yang dikomentari. Mengidentifikasi teks editorial. Bahasa semi-formal. Tulisan ini biasa didapati di surat kabar, sehingga tidak dapat digolongkan menjadi tulisan yang ilmiah. Karena hal ini pula, bahasa yang digunakan tidak harus sangat baku dan formal. Isi singkat dan padat. Tajuk rencana bukanlah esai atau makalah. Cukup tuliskan masalah dan opini secara ringkas. Hindari pernyataan yang berulang-ulang. Pilih isu yang relevan. Tajuk rencana bersifat memberikan informasi dan pandangan terkini mengenai topik hangat di masyarakat. Harus fungsional. Tulisan yang dibuat bukanlah hanya untuk memaparkan masalah, namun juga mengemukakan gagasan penyelesaian persoalan. Kebahasaan teks editorial banyak menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris utama yang sering digunakan adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditunjukkan untuk dijawab, namun untuk merangsang pembaca agar merenungkan suatu masalah lebih dalam.
penggunaan kata-kata populer, sehingga lebih mudah untuk dicerna oleh khalayak masyarakat seperti menengarai, pencitraan, balada, terkaget-kaget, dan sebagai berikut. Banyak menggunakan kata ganti petunjuk yang merujuk tempat, peristiwa, waktu, seperti ini, itu, kesini, begitu. Banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi kausalitas sebab akibat, seperti sehingga, karena, sebab, oleh, sebab. Kaidah kebahasaan teks editorial. Adverbia ditujukan agar pembaca meyakini teks yang dibahas dengan menegaskan menggunakan kata keterangan. Konjungsi kata penghubung pada teks, contohnya bahkan. Verba material, verba yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Verba rasional, verba yang menunjukkan hubungan intensitas pengertian A adalah B dan milik mengandung pengertian A mempunyai B. Verba mental, verba yang menerangkan persepsi, misalnya melihat, merasa, afeksi, misalnya suka, khawatir, dan kognisi, misalnya berpikir, mengerti. Menganalisis teks editorial. Struktur teks opini terdiri dari pernyataan pendapat, argumentasi, dan pernyataan ulang pendapat. Dari segi isi teks opini atau editorial, menyikapi situasi yang berkembang di masyarakat luas baik itu aspek sosial, ekonomi, kebudayaan, dan hukum pemerintahan, tergantung tujuan dari penulis. Berikut ada cara membuat teks editorial. Sumadiria 2011 halaman 90 mengungkapkan bahwa proses penggarapan teks editorial atau yang biasa disebut tajuk rencana terbagi menjadi 4 tahap, yaitu pertama, pencarian ide dan topik. Yang kedua, seleksi dan penetapan topik. Yang ketiga, pembobotan substansi materi dan penetapan tesis. Yang terakhir, proses pelaksanaan tulisan. Kemudian, Konstitusi 2017 halaman 293 mengatakan langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, memilih atau yang bisa disebut selecting, merupakan langkah yang memilih isu-isu hangat yang akan diangkat ke dalam tulisannya. Yang kedua, mengumpulkan, collecting. Maksud dari mengumpulkan adalah mengumpulkan berbagai data yang dapat memperkuat argumen dan opini yang akan disampaikan, agar editorial lebih dari sekedar opini. Yang ketiga, ada mengaitkan, yang bisa disebut connecting, berarti mengaitkan atau menghubungkan data dan argumen, hingga mendiskusikannya dengan seluruh anggota redaksi, karena editorial mewakili media secara keseluruhan, bukan opini pribadi. Yang keempat, ada memperbaiki, yang bisa disebut correcting, membaca kembali tulisan secara menyeluruh dan memastikan tidak ada dalam ketepatan isi, struktur, dan kaidah kebahasaan. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi